Cadangan devisa Indonesia naik tajam pada bulan September. Kenaikan itu membuat cadangan devisa tanah air pun mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, cadangan devisa per akhir bulan lalu adalah 146,9 miliar dolar Amerika Serikat, alias naik 2,1 miliar dolar dari posisi bulan Agustus. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor, serta berada di atas standar kecukupan internasional yaitu di sekitar 3 bulan impor. Peningkatan posisi cadangan devisa antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Harga batubara acuan atau HBA kembali naik di bulan Oktober. Kali ini menembus 161,63 dolar AS per ton. Nilai HBA ini menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Meski sempat melandai, pada Februari hingga April 2021, HBA mencatatkan kenaikan beruntun pada periode Mei hingga Oktober tahun ini. Pihak Kementerian ESDM mengatakan, kenaikan HBA dipengaruhi permintaan batubara yang terus meningkat di Cina, akibat naiknya kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik yang melampaui kapasitas pasokan batubara domestik. Per hari Kamis, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Dengan disahkan undang-undang ini, salah satu dampak yang dirasakan adalah perubahan pajak pertambahan nilai yang sebelumnya 10% menjadi 11% di April 2022. Meski begitu, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan pendidikan dasar batal dikenakan PPN. Demikian pula jasa keagamaan, seni dan hiburan, serta jasa penyediaan tempat parkir. Pembahasan debt ceiling alias plafon utang Amerika Serikat di Kongres sepertinya akan mulus. Pemimpin Senat dari Republik, Mitch McConnell, mengatakan akan memberikan kelonggaran kepada Partai Demokrat untuk menggunakan prosedur normal dalam memperpanjang batas utang hingga Desember. Hal ini untuk menghindari terjadinya krisis dan kemungkinan gagal bayar. Karena sebelumnya Menteri Keuangan Janet Yellen telah memperingatkan tenggat waktu kesepakatan pemerintah dan parlemen adalah 18 Oktober sebelum terjadi bencana ekonomi. Saat ini batas utang pemerintah AS adalah 28,4 triliun dolar AS. Itu artinya plafon ini akan ditembus oleh Washington. Sebelumnya agar pemerintah tidak shutdown, pemerintah AS Joe Biden sudah menaikkan belit untuk mendanai kebutuhan pemerintahan hingga 3 Desember 2021. Namun kemampuan belit itu terbatas, hanya menjadi payung hukum untuk anggaran operasional pemerintah dan kebutuhan yang sudah dianggarkan sebelumnya, seperti penempatan pengungsi Afghanistan 6,3 miliar dolar dan bantuan korban bencana sebesar 28,6 miliar dolar AS. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 akan lebih lambat dari proyeksi yang pernah dikeluarkan lembaga ini Juli lalu. Itu artinya, IMF memperkirakan ekonomi dunia tak akan mencapai 6%. Meski begitu, hasil proyeksinya baru akan diumumkan secara resmi pekan depan. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyebut risiko yang terkait dengan utang, inflasi, dan perubahan tren ekonomi pasca pandemi COVID-19 menyebabkan pemulihan ekonomi di 2021 masih terbatas. Meski begitu, tekanan inflasi diduga akan mereda di sebagian besar negara pada tahun 2022. Itu sebabnya negara-negara maju diyakini akan kembali ke performa ekonominya pra-Covid di 2022. Sedangkan negara berkembang diduga masih membutuhkan lebih banyak waktu.